Halo semua, Hai. balik lagi nih dengan Mika di project kita berikutnya. Iya, Udah kangen belum? Yoi, pastinya lah. pasti Iya. enggak. Jadi ya di sini kita mau ngobrolin seputar kehidupan kampus ya. Iya, jadi kiat-kiat maba. Nah, bagi kalian yang mahasiswa baru nih, menurut kami ini sangat penting buat kalian gitu. Karena ada beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang tidak tahu gitu kalian mau tanya ke siapa. Di sini kita akan bahas satu-satu. Sebenarnya perkenalan lagi, saya Kenny, mahasiswa angkatan FKH UGM angkatan 2018. Di sebelah saya ada Dewi, angkatan 2018 juga. Dan saya Hari dari angkatan 17. ya. Wow. Ya, jadi pertama kita kan ke Jogja nih. Ya. Otomatis kita butuh yang namanya tempat tinggal. Gimana sih namanya cari tempat tinggal di Jogja tuh bagi khususnya orang-orang yang dari luar, perantau-perantau. Itu gimana caranya? Jadi kalau aku tuh ya, pertama kali datang ke Jogja, terus kan ke kampus, tiba-tiba tuh aku mau nanya ke orang gitu kan, di mana ya kira-kira cari kos, terus dikasih tahu kalau ada kosan di daerah Klebengan situ. Terus aku jalan-jalan aja deh di sekitaran situ. Oh, jadi bagi kalian yang belum tahu, ke FKH itu dekat banget sama namanya Klebengan. Yoi. Nah, di situ kalian cari aja, banyak dah kosan di sana. Klebengan tuh banyak banget. Banyak banget. Mau yang murah, mau yang mahal pasti ada. Ada lah. Nah, kalau enggak ikuti cara saya, itu dari Mami Kos. Mami Kos itu kayak website untuk nyari kos-kosan gitu. Cari aja di Jogja. Nah, itu banyak nanti muncul kosannya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet langsung ke Jogja, langsung cari aja dari aplikasi. Ya, tapi ada positif negatifnya. Ya, positifnya itu tadi gampang, hemat waktu, tapi negatifnya ya kadang yang difoto tuh nggak sesuai sama yang diituin, sama yang aslinya gitu. Kadang hoak kadang gitu. Hoak. Nah, tapi selain itu juga yang tadi si Dewi itu ada kekurangannya juga. Kalau misalkan langsung datang, apa deh? Kalau langsung datang tuh ada risikonya kayak belum tentu kamarnya tuh ada yang kosong gitu kan. Terus habis itu juga belum tentu langsung ketemu sama orang di dalam situnya. Ya. Tuh. Ya, bisa jadi orang Sama lagi keluar. lebih banyak habisin waktu ya. Ya, lebih banyak ngabisin waktu, nggak efektif lah gitu ya. Terus ada lagi nih pilihannya itu asrama. Ya, Jadi, asrama. Asrama ini ada yang namanya asrama dari UGM sendiri. Jadi teman-teman kalau yang istilahnya ya nggak mau ribet atau apa ya mau nyari tempat yang murah gitu kan. Dan Murah. langsung dapat. Iya. Nah, Pasti itu dapet. ada pilihannya. Ya, kalau buat anak kakak sendiri itu buat cewek itu ada di Bulak Sumur ya namanya. Bulak Sumur, ya. Itu posisinya persis di sampingnya FKH. fakultas kita gitu. Ya paling tinggal jalan Dikit doang. 5 menit paling nyampe. Nggak nyampe Nggak 5 nyampe sih. menit Nggak lah. nyampe. Nah, terus ada ini yang buat cowok nih, itu di Dharma Putra Santren. Itu di mana kan? Di Jalan Deresan lebih tepatnya. Nah, Yoi. kalian jangan khawatir lah, pokoknya di situ ada asrama, fasilitasnya ada. Fasilitasnya tuh ada apa aja, Mas? Jadi tuh yang jelas sana ada wifi. Wifi UGM pasti ada. Game hotspot ya, pasti Game ada hotspot. itu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa pencari wifi itu. Yoi. Terus udah pasti murah ya, lebih murah dibanding kosan. Ya. Lebih murah. Terus ada laundry. Laundry ada, Dan kantin ada. Ya, Kalau laundry. lapar gak usah susah. Iya. Ya walaupun laundrynya tetap bayar sih, tapi setidaknya kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Jauh, gitu. nggak usah Udah jauh-jauh. sudah Bagus ada semua. gitu, udah gitu. Terus ada juga apa namanya? Ruang belajar. Yoi. Jadi kalian bisa ngumpul sama teman-teman kalian buat belajar di apa Belajar, namanya ya? Di rapat. lobbynya Ya, gitu lobby. ya, di lobbynya ya. Fasilitasnya lumayan lah. Ya, tapi selain itu juga ada kekurangan sendiri dari asrama sendiri itu. Yang pertama tuh apa ya? Namanya ketat lah peraturan-peraturannya. Contohnya Jadi ada kayak batas pulang ya? iya Jam jam malam. malam. Jam berapa? Jam 10 biasanya. Jam 10 malam tuh biasa ada aturannya lah pokoknya. Terus selain itu ya apa? Temen-temen itu nggak bisa main ke kamar istilahnya. Jadi kalau orang dari luar asrama tuh ya harus ketemunya ya di lobi aja gitu, nggak boleh sampai naik ke kamar. Terus namanya apalagi kalau di asrama itu ada itunya juga kayak apa ya, pengujian soft skill gitu. Ya, ya. Oh, iya. Jadi kayak misal ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti gitu. Terus lanjut kita itu
namanya persiapan ke Jogja. Karena aku asli Jogja. Malah saya tahu, saya kan mabuk. Oh iya juga ya. Iya. Benar juga ya. Kalau dari saya dulu sih, menurut saya sih paling penting itu dokumen-dokumen SMA ya. Pas kita SMA misalnya contohnya ijazah, kalau enggak SKL itu surat keterangan lulus. Karena mau nggak mau ya itu, apalagi kalian masih baru ya, kalian bakal dimintain gitu. Contohnya kayak ngurus KTM, Segala macam urusan kartu tanda mahasiswa. Nah itu dokumen-dokumen SMA ya, ijazah itu harus dibawa. sama ada lagi nih kayak pas foto Nah atau pas foto. ya, yang versi nih apa filenya aja nggak apa-apa. Karena nanti bakal dipakai kayak misalnya buat daftar praktikum. Terus kalian juga perlu kayak nyiapin kakak atau enggak materi-materi lain kayak akte gitu-gitulah buat nanti keperluan dokumen daftar UGM. Yaps, benar sekali. Ya fotokopi lah minimal, Ya, nggak perlu yang fotokopinya. asli ya. Terus selanjutnya itu yang perlu tuh ATM. ATM tuh penting banget, apalagi bagi kalian anak-anak rantau ya yang nggak asli Jogja, itu penting banget gitu. Selainnya kan apa ya namanya, kita tinggal jauh dari orang tua gitu, kita dapat sangu itu apa? Uang jajan. Nah uang jajan itu ya mau nggak mau ditransfer, masa kita pulang dulu baru dapat uang. Wah itu sangat riskan gitu. Resiko bagi Anda Karena mahasiswa. kemungkinan besar kalian boros tuh ada gitu. Misalkan satu semester uangnya dikasih sekali gitu langsung. Wah, enggak, kalian udah ngitung-ngitung nih, ini bakal habis 1 semester. Ternyata kalian ikut kepanitiaan, beli baju, Beli apa habis. Jadi penting banget tuh ATM, kartu ATM. Selain itu juga buat bisa mengatur keuangan sendiri lah Ya, gitu, pengeluarannya bisa diatur. Terus selain itu persiapan ke Jogja tuh ada yang paling penting namanya etika gitu. Yo. Gimana tuh Mas? Ya guys, sebelumnya minta maaf dulu karena ada kesalahan teknis, baterai kameranya habis ya. Jadi kita lanjutin aja. Gimana Mas tadi Mas? Oke, jadi kebanyakan orang-orang tuh suka apa ya, menyepelekan hal-hal kecil. Misalnya kayak dia tuh bawa motor nih, terus nggak berhenti dulu, tapi motornya tuh masih nyala gitu, modenya masih nyala, terus dia tanya, Pak, rumahnya tuh mana ya? Atau enggak jalan ini di mana? Jadi langsung aja. Jadi itu sebenarnya tuh salah ya guys teman-teman. Jadi jangan seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Saya seperti itu. Oke. Yang benar tuh harus berhenti dulu gitu ya. Ya, berhenti, turun. Turun motor, lepas helm, Lepas masker. Ya. Terus selain itu kalau di Jogja itu kita harus belajar arah mata angin ya. Iya, Betul banget benar itu. banget. Utara, selatan, timur, barat, karena di Jogja itu kebanyakan orang jarang gitu nyebutin lurus kiri kanan jarang. Biasa pakainya ke arah utara, Terus ke barat. ya. Pokoknya kalau mau gampang patokannya Gunung Merapi. Yoi. Gunung Merapi itu selalu ada di utara. Gitu. Jadi kalau Utara ke jelas utara arah Gunung Merapi lah, pokoknya gitu ya. Sip. Selanjutnya nih yang lumayan seru nih tentang PPSMB. Wah, Waduh. penugasan PPSMB nih. Maba banget ini, maba banget. Nah, tips and trick cara ngerjainnya gimana sih? Misalkan gitu lah. Yang pertama tuh kalau pengalaman pribadi kalian nih ngerjainnya tuh SKS atau apa namanya dicicil sedikit demi sedikit. SKS. Waduh, Gila. waduh SKS. Tim SKS. Kalau Masnya Aku ngerjain jauh-jauh hari, tapi nggak sampai selesai sih. nggak sampai selesai. Jadi kayak H-1 masih dikerjain gitu ya. Ya, Dicicil gitu. nyicil istilahnya. Nyicil. Kalau Dewi itu kenapa milih ngerjain SKS? Jadi SKS itu enaknya gimana ya? Kalian tuh bisa nikmatin liburan tanpa terganggu apapun guys. Oh kan masih liburan itu Iya, ya, masih SBM suasana gitu, liburan SBM gitu kan. gitu. Iya. Terus tapi kan jadi capek ya tapi ya. Ya itu menantangnya. Gimana ya? Kayak ada adrenalinnya gitu loh. Ngerjain tugas detik-detik terakhir. Ngerjain poster itu H-1 gitu kan. Jadi work under pressure gitu ya. Yoi. Kalau Beberapa seperti itu. ya seperti itu. Kalau Mas Dewa nih kenapa tuh suka Kalau nyicil? aku sih ini sih awalnya ya gara-gara kan udah punya temen nih, maksudnya udah kenal beberapa orang anak KH kan yang domisili Jogja kan dulu kita kumpul bareng gitu. Nah terus kita ngerjain bareng aja, tahu-tahu gitu. Terus ya biar lebih enak aja sih. Jadinya kita juga nggak apa ya, waktu di hari menuju hari H nggak capek harus begadang dulu. Nanti kan takutnya bakal kesiangan gitu kan. Biasanya orang-orang itu nanti ngerjain SKS sampai begadang kayak malam, tidur nggak bangun paginya. Padahal PPSMB jam berapa? Jam 7.
Tapi maksudnya di Mas Dewa sini ngerjain bareng, ngumpul bareng tuh bukan dalam forum besar ya guys, mungkin sama temennya satu orang gitu. Karena sebenarnya nggak boleh, mahasiswa baru tuh belum boleh ngumpul bareng gitu. FKH itu belum boleh karena untuk alasan kebaikan lah pokoknya intinya. Nah selanjutnya tuh kita bisa masalah tentang atribut. Contohnya kayak yang terkenal ya pom-pom, caping. Nah itu gimana kalau dari Mas Dewa sendiri itu katanya bisa beli atau buat sendiri gitu? Kalau aku sih dulu pribadi ya, dulu aku bikin sendiri sama teman-teman. Jadi sendiri. Ya, Kalau Dewi? ya susah. Kalau aku sih beli karena lebih praktis kan dan udah pasti tuh jadi gitu kan. Udah masih jadi. Kalau Mas Dewa kenapa tuh milih bikin sendiri? Ya karena lebih mungkin ya gini, lebih enak aja gitu. Kalau aku pribadi ya, maksudnya lebih enak tuh aku ada sesuatu yang dikerjain. Oh berarti gabut gitu? Nah, misalnya aku untuk ngisi waktu kosong. Sama teman-teman, tapi kalau sendiri juga mungkin kayaknya Kesusahan ya. Jadi butuh bantuan orang lah. Ya gitu. butuh pasti. Kalau Dewi sendiri gimana? Kenapa pengen pilih beli gitu? Ya gini, saya ngerjain tugas aja SKS gitu kan. Ya alangkah baiknya juga beli aja lah tugasnya. Oh jadi sekalian gitu ya? Sekalian, gak usah tanggung-tanggung guys. Tapi gini, enaknya kita bikin sendiri itu kita tahu mau mau gimana yang kita buat itu. Yakin ukurannya seberapa, warnanya kayak gitu. Kan peraturannya udah ada nih. Nah, Nah kita kan bisa ngukur sendiri segala macam, jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalnya kita beli. iya kan itu dia belum tentu minusnya barangnya. guys. Jadi gini guys, penjelasannya, tips and triknya jadi itu ada dua, kalian bisa beli kalau nggak buat sendiri. Nah tapi kalau kalian beli, pastiin kayak minta kayak garansi lah ke official account yang jual-jual. Misalnya, Kak kalau misalkan dibalikin lagi bisa nggak dibenerin sama kakaknya atau gimana, tanya dengan sopan yang penting gitu. Tapi itu tergantung sama pemandunya sih, biasanya pemandu PPSMB-nya. Kadang ada yang langsung kadang ada yang meriksanya detail banget, kadang ada yang meriksanya ya sekedar periksa gitu. Jadi ya semoga beruntung saja lah. Nah selanjutnya nih kita ke bahasan yang ini kebutuhan primer kita banget gitu. Apa tuh? Tempat makan di Jogja. Ini sangat sangat penting bagi mahasiswa baru. Ya, khususnya bagi kalian yang dari luar Jogja ya, karena bingung gitu kan mau makan apa. Kalian bisa ke Burjo. Burjo itu apa coba? Burjo. Nah bagi kalian yang dari luar Jogja pasti bingung Burjo itu apa ya. Jadi Burjo itu nama asli itu bubur kacang hijau gitu. Sebenarnya itu tuh warmindo, warung makan Indomie lah istilahnya, warmindo. Tapi karena kebanyakan mereka jual burjo, jadi seringnya namanya burjo gitu. Jadi kayak ya ciri khasnya itu temboknya warna merah putih kuning merah hijau lah gitu. Pokoknya burjo. Nah itu biasa pasti mahasiswa pernah ke sana untuk makan ya sekedar nongkrong. Nggak cuma Indomie doang, maksudnya dia nggak jual mie doang. Nggak cuma ada sayur-sayuran juga, ada telur. Biasa tuh mahasiswa tuh nasi telur. Nah, tapi dapat sayur tuh. Dapat sayur, nasi telur tuh nggak cuma nasi sama telur, tapi ada sayur, ada lauknya lah istilah, ada tempe orek atau apanya. Kadang tuh 5.000 aja udah dapat kok. Iya, tergantung tempatnya. 10.000 sama minum. 10.000 sama minum. Udah komplit. Selain tempat makan nih kurang gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu. Apa ya? Oh itu tempat ngopi. Tempat ngopi. Ini penting banget nih bagi mahasiswa ini. Ya, untuk nongkrong gitu. Tapi asiknya kita bagi menjadi dua nih. Tempat ngopi yang buat ngumpul doang, ngomong-ngomong ringan, sama tempat ngopi yang buat belajar gitu, yang buat cozy lah pokoknya, yang lebih nyaman. Suasananya sepi. Ya Bikin kalau konsentrasi menurut gitu. Mas Dewa nih, yang untuk kayak ngerjain tugas untuk belajar tuh tempat kopinya contohnya di mana Mas? Kalau aku sih biasanya di ini antologi di kampus. Oh antologi ya, Ya. antologi. Terus gimana lagi Mas? Atau Dewi mungkin ada? Di lantai bumi juga Wah, nyaman banget sih. Ada lagi nih kaktus yang dicondong catur, wah pokoknya banyak menjamur banget itu tempat ngopi-ngopi. Iya. Tapi tergantung kalian sukanya yang kayak gimana. Iya, terus selain itu ada lagi tempat ngopi yang enaknya dibuat nongkrong dong, kumpul-kumpul bareng teman. Rame-rame. Gitu. Contohnya di mana Mas? Contohnya itu di Mato Kopi. Mato Kopi. Itu di Selokan Mataram. Terus ada lagi di namanya Kobesah, itu di Cenung Catur. Ada lagi buat kumpul-kumpul lagi itu di ini pasti kalian tahu nih. Filosofi Kopi Jogja. Kopi. Wah, terkenal banget juga itu. ada filmnya kan. Ya. Terus kalau ada yang suasananya kayak ini
dingin adem Dingin, gitu iya. ke Kopi Merapi. Kopmer ya, Kopi Kopmer, Merapi. iya. Ya, itu wah itu mantap lah pokoknya di sana. Sensasinya Keren tuh banget. dapet. Sensasinya dah. Bener-bener di desa buat masuk itu. Terus lanjut ya kita ke topik bahasan terakhir. Waduh. Apa nih? Ini aku mau nanya aja sih ke kalian. Penting gak sih memperluas pertemanan itu? Ini pertanyaan yang wah. Gimana ya? Kalau aku ya pribadi, penting. Relasi itu penting, banyak teman itu penting. Gimana bisa dijelasin nggak pentingnya itu gimana? Ya tahu sendiri kan manusia itu sebenarnya makhluk sosial. Makhluk sosial. Dan nggak bisa hidup sendiri gitu. Pasti butuh sama bantuan orang lain. Jadi menurutku ya penting aja untuk menunjang kehidupan misalnya. Kamu butuh bantuan, terus kamu misalnya susahan itu siapa yang bantuin kalau cuma sendiri doang hidupmu? Nah itu juga tuh kalau anak kos kan di sini kayaknya banyak kan tuh sendiri gitu kan. Iya sendiri. Susah gitu. Apalagi di kosan ada wifi, nyaman, AC. Waduh, udah pasti mager gitu kan kalau segera. Jangan jadi ansos gitu ya. Nah, jadi tips-tips buat adik-adik sekalian. Waduh. Jadi kalian itu ya memperluaslah pertemanan, perbanyak relasi dengan kakak-kakak tingkat. Ya benar tuh, penting banget itu sama Penting kakak banget relasi dengan kakak tingkat tuh penting banget karena apa ya? Namanya mereka udah senior lah. duluan Ya, dibanding duluan. kalian. Jadi kalian tuh enak gitu kalau udah kenal bisa nanya-nanya, Mas ini gimana maksudnya? Ya, misalkan kalau enggak, Mas tahu nggak cara nyelesain ini gimana? Pokoknya banyak keuntungannya lah dengan Pasti ngasih memperbanyak tips-tips pertemanan. gitu lah. Iya, Memudahkan Bisa dapet kalian. pengalaman, ilmu atau Nah. macamnya lah. itu macamnya. Jadi ya gitu, banyakin lah pertemanan, nggak ada ruginya kok. Jadi tapi begitu sampai Jogja langsung cari teman. iya, tapi tetap disaring. Kalau yang buruk jangan ditiru, yang baik-baik aja ya kita terapkan gitu ya. Terus terakhir nih, beneran yang terakhir. Apa tuh? Tentang kuliah nih. Kalau kuliah itu bajunya harus gimana, Mas? Waduh. Ya bisa dilihat di sini. Oke, jadi aturan kuliah di FKH itu sebenarnya gampang aja. Jadi pakai yang jelas pakai kemeja rapi, Kemeja berkerah. berkerah. Enggak, mesti kemeja sih. Nggak Ada mesti kemeja. polo juga. Polo tapi ya bisa. Yang penting berkerah. Yang penting berkerah. Terus pakai celana panjang. Karena Celana jeans, panjang. celana panjang bebas. Iya. Bebas. Nggak boleh robek, nggak boleh robek. Terus Jadi, pakai sepatu. 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 Sepatunya yang tertutup biasanya buat yang praktikum. Ya. Iya. Terus jangan dibuka-buka kayak gini ya. Ya, jadi di kancing. kancing. Tapi ini karena lagi syuting gerah jadinya Panas, dibuka. bro. Nah, kalau yang ini namanya outfit di kampus tapi bukan pas belajar gitu. Iya. Misalkan kalian lagi mau rapat, Organisasi, organisasi. gitu kan. Jadi pakai celana panjang, pakai baju gitu. Pokoknya ke kampus Sopan tuh aja deh. Sopan, harus tapi sopan, kesel nggak harus apa-apa. sopan. Jadi harus pakai celana panjang. Iya. Ya. Ya seperti itulah kalau Kayak saya. ini Ya, Ya mau futsal, main Memancing. bola, memancing. memancing, jadi pakainya kaos sama celana pendek doang. Ya itulah tips and trick dari kami. Kami dari Mikat undur diri. sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kampus Project kami ungu. berikutnya. Kami tunggu.